Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Hibatullah dari Manajemen 19F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya yang bertempat di kantor desa Gintung-Kerta. Dalam kerja praktik ini saya mengambil judul yaitu upaya peningkatan disiplin kerja pada kantor desa Gintung-Kerta. Langsung ke latar belakang, kenapa saya mengambil judul ini? Karena praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di kantor desa Gintung-Kerta sendiri seringkali mengalami persoalan yang timbul terkait tentang sikap disiplin perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk mencapai hasil yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi, perangkat desa perlu adanya disiplin yang baik dari para anggota atau perangkat desa yang bersangkutan. Di samping itu, disiplin juga dapat dijadikan alat untuk membangun kepribadian perangkat desa, di mana apabila lingkungannya baik, maka akan berdampak positif bagi pribadi perangkat desa tersebut. Lalu ke slide berikutnya, gambaran umum. Desa Gintung-Kerta sendiri berdiri pada tahun 1970 menurut para sesepuh yang ada di desa Gintung-Kerta. Desa Gintung-Kerta ini terdiri dari 8 dusun, diantaranya Dusun Kerajaan 1, Kerajaan 2, Dusun Gintung Kebon, Dusun Gintung Kolot, Dusun Gintung Tengah, Dusun Gintung Salam, Dusun Kelapa Nunggal, dan Dusun Cibalado dengan jumlah penduduk hampir 13.052 jiwa. Kantor desa Gintung-Kerta ini berdiri tahun 2000 yang beralamat di Jalan Dusun Gintung Tengah, Desa Gintung-Kerta, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaan ini merupakan instansi pemerintahan. Lanjut ke bab berikutnya, ada tinjauan pustaka. Pengertian manajemen. Menurut Hani Handoko tahun 2015, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lain agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu lanjut ke slide berikutnya, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yaitu pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi ataupun perusahaan. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu disiplin. Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku yang berniat untuk mentaati segala peraturan perusahaan ataupun organisasi yang didasarkan atas kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ada di perusahaan ataupun organisasi tersebut. Lalu ke tujuan dan metode. Tujuan kerja praktik ini yaitu untuk membangun mahasiswa untuk siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dalam dunia kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan. Juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dan mampu memberikan umpan balik berupaya perkembangan keilmuan di dalamnya dan mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah dan memberikan sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah tersebut, kemudian disusun dalam bentuk laporan kerja praktik. Metode yang digunakan dalam kerja praktik ini, saya menggunakan metode deskriptif, juga library research, yang merupakan metode yang dilakukan dengan mempelajari literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang akan diselesaikan dan terkait dengan pelaksanaan kerja praktik. Lanjut ke slide berikutnya. Adapun tugas-tugas yang dilakukan, pada hari pertama saya melakukan orientasi lingkungan kerja di kantor desa Gintung-Kerta, juga perkenalan dengan seluruh pegawai dan masing-masing bagiannya. Lalu slide berikutnya yaitu uraian pelaksanaan kerja praktik. Tugas utamanya yaitu yang pertama menginput data. Contohnya ikut aktif dalam penginputan data seperti dana bantuan langsung tunai desa atau BLT. Juga menginput data kuesioner SDGs online, lalu pembuatan surat jalan, proposal, dan lainnya.
Yang kedua, pelayanan, yaitu ikut serta dalam kegiatan administrasi seperti masyarakat yang ingin membuat surat kematian, pembuatan KTP ataupun surat keterangan belum menikah dan yang lainnya. Lalu di slide berikutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahannya di sini yaitu kurangnya teguran dan ataupun sanksi dari pimpinan terhadap bawahannya yang melakukan pelanggaran. Contohnya sering terjadi pelanggaran seperti beberapa aparat desa yang datang tidak sesuai jam yang ditetapkan dan pulang lebih awal. Untuk solusi, dengan adanya permasalahan ini, maka solusinya perlu pengawasan yang ketat dan tegas bagi pegawai yang melanggar aturan. Perlu adanya peningkatan kualitas pegawai, salah satunya dengan cara diklat dan pembinaan yang lainnya. Lalu slide berikutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, masih ada tindakan kurang disiplin dari para pegawai desa. Contohnya seperti ada yang datang terlambat dan pulang sebelum jam pulang. Adanya masalah ini potensi mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat. Pimpinan kantor desa Nginumerta harus mempunyai sikap tegas agar pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh pegawai ini dapat membuat efek jerak. Karena dengan terciptanya kedisiplinan yang baik, akan tercipta suasana kerja yang nyaman. Lalu sarannya kepada pimpinan dan aparat desa Nginumerta, lebih baiknya dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat dan memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang tidak melakukan kinerjanya dengan baik, dan diharapkan dapat bekerja sesuai dengan SOP-nya dengan baik guna dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Lalu terakhir ada foto lampiran selama kegiatan kerja bakti berlangsung. Itu saja mungkin presentasi dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.